Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kelas 4, 4A ataupun 4B. Bagaimana kabar kalian? Nah, ketemu lagi dengan saya, Ustadz Alim nih. Di mana nih sekarang, Ustadz? Di SDIT. Oke. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, walafiat, sehat jasmani maupun rohani. Terus diberikan kesemangatan yang terus istiqomah untuk belajar, baik pelajaran mapel yang lainnya ataupun pelajaran mengaji. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi Iqra kita kelas 4 ya. Nah, untuk kelas 4 ini materi Iqra kalian adalah membahas tentang mat. Bagaimanakah itu? Oke, saya akan melanjutkan. Jangan di skip ya videonya, jangan di skip, oke? Nah, ini dia. Yes, oke. Pelajaran Iqra, marhaban untuk kelas 4 semuanya. Marhaban artinya selamat datang. Marhaban ya Ramadan, selamat datang hai bulan Ramadan. Nah, marhaban kelas 4, selamat datang untuk anak-anak kelas 4 bagi yang menyimak video ini, oke? Oke, pelajaran Iqra kali ini kita akan membahas tentang mat sebagai yang saya sampaikan tadi. Nah, mat itu apa? Kita akan bahas di sini. Jeng jeng jeng. Mat. Mat adalah bacaan panjang. Jadi ketika kalian baca Quran kok dibaca panjang, misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu disebut yang yaitu disebut dengan mat atau bacaan panjang. Nah, anak-anakku sekalian, mat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mat asli, mat tabi'i atau mat tabi'i ya. Kemudian yang kedua adalah mat far'i. Di sini saya akan menjelaskan dulu ya mat far'i itu apa, karena nanti pembahasan kita adalah mat tabi'i. Mat far'i itu adalah mat tabi'i, hakikatnya adalah mat tabi'i atau mat asli yang bertemu dengan sesuatu sehingga mengubah hukum mat tersebut, yang harusnya hukumnya mat tabi'i atau mat asli jadi berubah. Nah, itu disebut dengan mat far'i. Pembahasannya kapan? Yus, nanti gitu ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mat tabi'i. Jeng jeng jeng. Mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i adalah mat atau bacaan panjang, ini ya, bacaan panjang yang terjadi ketika, ini saya bagi jadi 3 agar mempermudah kalian dalam mempelajarinya. Yang pertama adalah huruf berharokat fathah, nih fathah, garisnya ada di atas hurufnya, bertemu dengan alif. Itu yang pertama ya. Pertama, huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua adalah huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Yang ketiga, huruf berharokat dhammah, nih di atas, bertemu dengan waw sukun. Atau biasanya dalam sebagian Al-Quran atau sebagian mushaf itu ada yang tidak dengan fathah bertemu alif, tapi dia dengan harokat fathah berdiri. Dan ada juga yang kasroh tidak dengan bertemu dengan ya sukun, tapi dengan kasroh berdiri di bawah sini. Nah, ini semuanya adalah mat tabi'i. Nah, bagaimanakah hukum bacaannya? Hukum bacaannya adalah mat tabi'i itu dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Gimana ketukannya? Nah, ini namanya 2 ketukan atau 2 harokat ya, sama aja. Nah, begitu mat tabi'i. Lalu bagaimana contohnya agar lebih mempermudah atau menggamblangkan gambaran kalian? Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Contoh. Ya, ini dia. 1, ini saya bagi jadi 3 juga ya agar lebih mempermudah. Huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Di sini sudah ada contohnya. Dan ingat, yang digarisbawahi ini adalah mat tabi'i yang dibaca panjang. Ya, ini kan fathah, nih fathah bertemu dengan alif. Begitu ya. Ain fathah bertemu dengan alif. Begitu juga dengan ya fathah, ya bertemu dengan alif. Yang aslinya dibaca ya dan ya saja, tetapi karena bertemu dengan fathah dengan alif, begitu juga dengan ya, maka dibaca panjang. Maka cara contoh membacanya wal adiyati dhabhan. Ya, dengan ketukan wal adiyati dhabhan. Nah, seperti itu.
Nah, ini contoh yang sebagian Al-Quran ya. Sebagian mushaf itu ada yang dia itu tidak ada alifnya, tapi fathahnya berharokat berdiri. Maka cara bacanya pun juga sama, yaitu 2 ketukan. Wal adiyati dhabhan. Nah, seperti itu ya. Ini contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua dalam surat Al-Mursalat ini ya. Wal mursalati urfan. La dibaca panjang dikarenakan fathah bertemu dengan alif ya. Cara bacanya sama panjang 2 ketukan. Wal mursalati urfan. Nah, dalam sebagian mushaf pun juga sama, ada yang tidak ada alifnya tetapi dia berharokat berdiri. Cara baca pun sama. Wal mursalati urfan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Nih, tok kasroh, ti bertemu dengan ya sukun. Maka dia cara bacanya adalah dibaca panjang. Innallaha latifun khabir. Latifun khabir. Contoh yang lainnya, fi suduri. Fi suduri. Nah, ini kemudian dalam mushaf lain ada juga yang seperti ini ya, panjangnya fi suduri. Seperti itu, dibaca 2 ketukan saja. Kemudian yang ketiga adalah huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini contoh dalam surat An-Nas. Suduri, suduri, sudurin nas. Atau contoh lainnya, ya'lamuna, lamuna, muna, nuna. Seperti itu anak-anakku sekalian. Baik, jadi ini adalah contoh dari bacaan mat tabi'i atau bacaan panjang yang hukumnya dibaca 2 ketukan saja. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian masuki tugas, mungkin ada tambahan dari Ustadz supaya kalian nanti tidak bingung dalam mengerjakan tugas. Apa itu? Lihat di bawah ini ya, disekamai. Oke? NB, nambah berita. Ada bacaan seperti mat tabi'i. Ya, jadi seperti mat tabi'i seperti ini. Tapi bedanya mat tersebut bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan, baik karena disukunkan karena wakof, ya, baik itu di akhir ayat ataupun itu berhenti karena ada tanda wakof. Maka mat tersebut bukanlah mat tabi'i, tetapi mat tersebut disebut mat arid disukun. Nah, supaya lebih jelas, Ustadz akan memberikan contoh. Sini ada 3 ya, fathah, kemudian kasroh dengan ya sukun, dan dhammah dengan waw sukun. Ini yang bukan mat tabi'i, dia berada di akhir ayat, ataupun nanti ada di tanda wakuf juga sama, dia bukan mat tabi'i tapi mat arid lisukun. Yang pertama ini dalam potongan surat An-Nas ya, bi rabbin nas. Yang kedua, wa ma adraka ma sijjin. Dan yang ketiga, ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ini semua hukumnya bukan mat tabi'i. Jadi ketika nanti anak-anakku sekalian ya mengerjakan tugas dari mat tabi'i itu ya, jangan mencari yang berada di akhir ayat ataupun berada di dekat tanda waqaf kemudian berhenti. Jangan. Karena apa? Karena hukumnya bukan mat tabi'i tapi mat arid lis sukun. Oke. Demikian anak-anakku sekalian untuk materi Iqra kita kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugasnya susah apa enggak sih? Enggak dong. Gampang dan sangat mudah sekali. Apa itu? Tugas kalian adalah mencari mat tabi'i dalam surat Al-Buruj. Masing-masing 2. Maksudnya gimana? Tadi kan dibagi menjadi 3 tuh. Fathah bertemu dengan alif 1. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, masing-masing ini fathah bertemu dengan alif itu 2. Kasroh bertemu dengan ya sukun 2 contoh, dan yang terakhir dhammah bertemu dengan waw sukun juga 2 contoh saja. Kemudian setelah mendapatkannya, maka nanti kalian membaca, misalkan ya, saya kasih contoh langsung ya. Misalkan kalian rekaman gini untuk pengampu kalian. Surat membaca ya, hukum mat tabi'i fathah bertemu dengan alif.
Apa? Satu. Kemudian kedua, hukmat tobi'i kasroh bertemu dengan ya sukun. Apa? Yang ketiga, matobi'i dhammah bertemu dengan waw sukun. Apa? Sudah selesai. Tek, dikirim ke pengampu kalian masing-masing. Siapakah pengampu kalian? Insya Allah nanti akan dijelaskan di bawah ini, di bawah video ini. Jadi videonya selesai, nanti setelah itu akan ada penjelasan kepada siapakah kalian harus mengumpulkan tugas kalian. Baik, demikian anak-anakku sekalian untuk tugas dari Ustadz. Tetap semangat. Semoga kalian tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Semangat belajar, semangat mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dadah, sukses ya.